Sebelum aku uraikan mimpi aku tentang mimpi-mimpi Ratu Adil, aku ingin mengungkap mimpiku sebelumnya bahwa aku pernah bermimpi tentang melihat permata warna-warni jatuh dari angkasa. Lalu kumpulan permata tersebut berada di awang-awang. Dan ketika aku melihat kumpulan permata indah tersebut, aku pun segera mandi dengan permata indah tersebut, seperti layaknya mandi hujan. Dan seketika itu juga aku langsung tarik tangan bapakku yang bernama Sahrin untuk ikut mandi dengan permata-permata tersebut. Saat itu ada satu orang tetanggaku di kampung rumahku melihat kami mandi dengan permata-permata tersebut, dan orang tersebut ingin ikut mandi juga. Tapi tubuh orang tersebut hanya bisa menempel pada lengan bapakku saja, dan sayangnya orang itu tidak dapat ikutan mandi dengan permata-permata tersebut. Lalu aku pun terjaga dari mimpi. Setelah beberapa bulan mimpi mandi permata itu terjadi, bapakku yang bernama Sahrin diperlihatkan dalam goib kumpulan permata warna-warni, dan beliau pun langsung menggambarnya dan mencatat tanggal kejadiannya. Mimpi pertama. Mimpi ini aku alami tanggal 20 Januari 2020. Aku bermimpi di sebuah desa banyak orang sedang menunggu seseorang yang akan memberi kesejahteraan. Ratu Adil. Padahal dalam mimpi itu yang ditunggu-tunggu saat itu tidak lain memperhatikan adalah aku. Sehingga saat itu pun aku sengaja menemui mereka lalu memberikan mereka sebuah doa yang harus mereka amalkan agar yang ditunggu-tunggu itu cepat keluar. Setelah aku memberikan doa tersebut, mereka pun mengamalkannya. Lalu aku terjaga dari mimpi. Mimpi kedua. Aku bermimpi ada seorang perempuan di suatu tempat menggunakan pengeras suara menyebutkan ciri-ciri Ratu Adil. Dan saat seorang perempuan itu menyebutkan ciri-ciri Ratu Adil, semua apa yang dikatakannya mengarah ciri-cirinya pada apa yang ada pada diriku. Dan ketika itu juga aku benar-benar merasa tersindir saat mendengar kata-kata seorang perempuan tersebut. Dalam mimpiku itu juga ada seorang tetangga perempuan di kampungku duduk di dekatku. Namanya Nun. Rumahnya ada di sebelah barat rumah orang tuaku. Dan dia berkata, "Tidak kusangka yang selama ini kita kenal adalah Ratu Adil Imam Mahdi." Dan saat seorang perempuan tersebut menyebutkan ciri-ciri Ratu Adil, entah kenapa aku tiba-tiba menangis sesenggukan saat itu. Dan setelahnya aku pun duduk di pangkuan tetanggaku yang bernama Nun tersebut. Dan Masya Allah, tiba-tiba aku dan Nun terbang ke angkasa dengan posisi berada di pangkuan Nun, namun terbangnya dengan arah ke belakang.
Ketika sampai di angkasa, aku melihat matahari yang sangat bersinar terang sekali. Kemudian aku pun terjaga dari mimpi. Mimpi ketiga. Aku bermimpi saat itu aku sedang berbincang-bincang tentang keadaan alam ini bersama dua orang ibu-ibu. Sampailah pembicaraan kami tentang Ratu Adil. Tiba-tiba datang kekuatan dahsyat dalam diriku, dan tiba-tiba aku berkata dengan lantang, tegas, dan keras, "Akulah Ratu Adil itu." Setelah berkata begitu, kemudian aku lemas dan pingsan. Lalu dalam mimpiku itu, aku sadar dari pingsan, dan tiba-tiba aku berkelakuan seperti naga. Dan saat tidur pun tanganku terangkat seperti naga yang mencengkram dan marah. Lalu aku terjaga dari mimpi, mendapati diriku sedang duduk dengan tangan ke atas seperti naga yang mencengkram. Setelah mimpi ketiga ini kualami, aku kaget. Banyak yang share foto-foto di Facebook tentang seorang wanita berpakaian ratu, dan di belakangnya terdapat naga. Mimpi keempat. Aku bermimpi ada pemilihan presiden yang selanjutnya. Saat itu aku tidak pernah menyangka sebelumnya. Waktu itu aku yang terpilih untuk memimpin rapat pemilihan presiden itu. Saat itu pun aku hanya bisa memberikan wejangan dalam rapat itu tentang cara memilih presiden, yaitu harus dengan hati dan pikiran yang bersih dan jernih. Karena saat itu terlihat sekali di dalam mimpi, kebanyakan orang-orang ingin melakukan dengan nafsu dan pikiran tidak jernih dalam berpartai politik untuk memilih presiden. Lalu banyak sekali yang mendengar dan mau mengikuti wejanganku. Kemudian aku terjaga dari mimpi. Mimpi kelima. Aku bermimpi berkata 3 hal, yaitu Dewi Kebenaran, Dewi Kesejahteraan, Dewi Kemenangan. Lalu aku pun terjaga dari mimpiku. Mimpi keenam. Saat aku terlelap dalam tidur, aku bermimpi sangat aneh sekali. Dalam mimpi, perutku ada yang meniupnya, sedangkan yang meniup perutku tidak terlihat sama sekali. Lalu terdengar suara goib berkata, Nabi Isa akan segera lahir. Dan terasa saat itu perutku mengembung. Lalu aku pun terjaga dari mimpi. Padahal saat mimpi ini terjadi, aku tidak dalam keadaan sedang hamil sama sekali. Setelah mimpi ini terjadi, aku menemukan foto ini di Facebook. Aku ini adiknya Hakim, tetapi masih berada di dalam gaib. Apakah aku bisa
menuju dunia yang fana ini. Seperti kata wallahu a'lam bishawab. Dalam pakai gendong bismillah. Alhamdulillah lagu apakah hati bisa nyata tadi seperti anaknya Reza. Sebelum lahir anak Reza, Mbak, aku sudah berada di dalam perut. Tapi apakah aku bisa ke dunia? hadis-hadis Rasulullah sampai hari kiamat. Corona artinya kompak, rombongan, nabi dan rasul.
Wali semua Sapu Jagat umat yang Hidup. ada di Pulau Lombok, jangan sampai dinaikkan gelombang tsunami. Amin. Karena umat manusia yang ada di Amin. Pulau Lombok masih senang Karena ini memang bergaul, kenyataan makan dedaun hijau. Masih senang bergaul, Kan nggak mau tsunami, kacau kan? dengan sak tahu diri, dengan sak dia tahu diri. Mudahan gitu. Tetap berjalan sampai hari kiamat. Dan bila perlu, siapa yang berhajat datang ke desa Ranjop untuk pembaiatan umat. Tujuannya pembaiatan umat untuk mengenal Allah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sujud syukur karena kewalian Asyhadu an Bapak. la ilaha illallah Sapu wa Jagat Hidup asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. yang akan memperbaiki umat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Subhanallah, dengan gerak hidup, dengan gerak Allah. Bapakku saking bahagia dan senangnya sehingga tidak melihat tempat untuk sujud syukur kepada Allah. Di ATM BRI Lendang Bajur. Berdiri tegak dalam ilmu hidup, berdiri tegak dalam ilmu urip. Saudara adakan laporan alam untuk Gunung Rinjani. Alhamdulillah. Sebelumnya nama kewalian Bapak apa? Sebelumnya? Sebelumnya wali gempa bumi Nagasaki Banyuwangi Emas Gunung Rinjani Permai. Inilah kayu naga. Sekarang diangkat di sini ya, diangkatnya ya Pak ya. Sekarang diangkat Alhamdulillah, oleh Allah selamat Pak. menjadi Untuk wali menjadi- paku alam sapu jagat hidup. Wali sapu Wali sapu alam. jagat alam, wali paku alam sapu Oh, jagat wali hidup. paku alam. Segara muncar. Wali paku alam sejagat hidup. Sapu jagat hidup. Wali paku alam sapu jagat hidup segara muncar. Kayu Alhamdulillah. naga akan dijunjung tinggi keselamatan Pulau Lombok. Amin. Angkat di foto ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Virus corona artinya firman Allah dijalankan terus. Hadis-hadis Rasulullah dijalankan terus agar kita mengenal diri. Mengenal Jangan Allah. sampai tidak
mimpi-mimpi ini membuat pikiran aku jadi terganggu selama ini. Karena sesungguhnya aku tidak pernah berhayal, tidak pernah berangan-angan untuk menjadi seorang ratu adil. Tapi kenapa Allah sampai 5 kali memberikan mimpi yang aneh ini? Sungguh aku butuh jawaban dari siapapun yang mempunyai keahlian mentafsir mimpi. Karena aku tahu untuk menjadi ratu adil dunia tidaklah mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Sungguh berat, sungguh besar tugas itu bagiku. Dan pastinya banyak tantangan, banyak cobaan, banyak rintangan. Namun, aku sebagai manusia biasa hanya bisa pasrah, berserah diri hanya kepada Allah yang Maha Berkehendak. Karena aku tahu walaupun penduduk langit dan penduduk bumi menghalangi kehendak Allah itu, tidak akan bisa. Ratu adil telah datang, mari kita menyambutnya dengan bahagia dan senyuman. Ikhlaskan hati menerimanya, agar ia siap lahir batin untuk tunaikan tugas mulianya menuju sejahtera, kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Allah akan memberikan kekayaannya pada hati nanti. Sabar hati, Allah cinta kamu. Allah akan memberikan kekayaannya pada arwah nanti. Sabar arwah, Allah cinta kamu.